Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Ketika bekerja di negeri orang, seharusnya saling menjaga dan menghormati, tapi tidak di proyek konstruksi ini. Di tengah panasnya terik matahari dan tekanan kerja, sebuah candaan kecil berubah menjadi amarah besar. Seorang pekerja asal Madura, Roshid, tak pernah menyangka hari itu akan menjadi hari paling kelam dalam hidupnya. Ia dikeroyok, bukan oleh 2, bukan 5, tapi oleh 30 pekerja asal Bangladesh. Dihantam dengan besi, dipukuli hingga terkapar, dan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tak sadarkan diri. Namun kisah ini tak berhenti di sana. Ketika kabar pengeroyokan itu menyebar ke sesama pekerja Indonesia, amarah pun meledak. Mereka tidak diam, mereka menuntut keadilan. Dengan tangan mereka sendiri. Inilah kisah balas dendam brutal yang mengguncang proyek konstruksi di Malaysia. Siapa benar, siapa salah, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik kekerasan ini? Simak cerita lengkapnya sekarang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, karena kisah nyata ini akan membuka mata kita tentang kerasnya hidup para pekerja migran di luar negeri. Pagi itu mentari baru saja naik di langit Johor Bahru, Malaysia. Udara terasa lembab dan suara mesin bor dari proyek bangunan sudah menggema sejak pukul 7 pagi. Disinilah cerita ini bermula, di sebuah proyek konstruksi tinggi yang dipenuhi pekerja dari berbagai negara, Indonesia, Bangladesh, Nepal, dan sebagian kecil dari Myanmar. Di antara para pekerja kasar itu, ada seorang pria asal Madura bernama Roshid, usia 32 tahun. Kulitnya legam, tubuhnya tegap, dan logat Maduranya masih sangat kental meski sudah 2 tahun bekerja di Malaysia. Roshid dikenal sebagai sosok yang ceplas-ceplos, mudah tertawa, dan sering melontarkan candaan ke sesama pekerja, tak peduli dari negara manapun. Tapi sifat itu pula yang membuatnya kadang menyinggung tanpa sadar. Salah satu yang kerap jadi sasaran candaan Roshid adalah Rahim, seorang pekerja asal Bangladesh yang baru 6 bulan bekerja di proyek tersebut. Rahim bertubuh kecil dan lebih pendiam, namun dikenal pekerja keras dan sopan. Rahim, jangan ngantuk, nanti paku kamu pasang di jidat sendiri, teriak Roshid sambil tertawa keras siang itu, saat mereka bekerja di lantai 4 bangunan yang sedang didirikan. Teman-teman Roshid dari Indonesia tertawa, tapi Rahim hanya tersenyum canggung, lalu kembali bekerja. Ini bukan kali pertama Roshid melontarkan candaan seperti itu. Bahkan minggu lalu, ia sempat menyembunyikan kotak makan Rahim dan membuat pria Bangladesh itu panik. Candaan itu membuat Rahim malu di depan rekan-rekan senegaranya. Rahim sebenarnya sudah lama merasa tak nyaman. Ia tidak paham budaya Madura dan merasa dihina. Tapi ia memendam semuanya. Para pekerja Bangladesh lain mulai merasa geram melihat rekan mereka sering jadi bahan olok-olok. Abdul Karim, salah satu yang dituakan di kelompok Bangladesh, mulai menyimpan kecurigaan dan ketidaksukaan pada kelompok WNI, terutama Roshid. Ia melihat Roshid seperti membangun geng kecil yang suka mengganggu pekerja asing lainnya. Beberapa kali Abdul Karim mencoba menegur dengan sopan, bahkan lewat mandor lokal Malaysia, tapi tak digubris. Roshid hanya menjawab dengan enteng, "Cuma bercanda bang. Biar nggak stres kerja." Sikap ini memicu ketegangan yang makin hari makin terasa di lokasi proyek. Ada jarak yang makin jelas antara kelompok pekerja Indonesia dan Bangladesh. Saling sapa mulai jarang terdengar, dan dalam beberapa kasus, pekerjaan pun mulai tidak sinkron. Bahkan saat mengangkat balok atau menyemen, kerap terjadi miskomunikasi yang membuat pekerjaan molor. Suasana makin panas saat suatu pagi, Roshid kembali melontarkan candaan. Rahim, kamu kalau kerja lambat begini bisa-bisa disuruh pulang ke Dhaka naik becak." Kali ini, Rahim tak diam. Ia menatap Roshid tajam, wajahnya berubah merah padam. "Saya kerja baik-baik, kamu jangan hina terus," jawabnya dengan nada tinggi. Semua pekerja di lantai itu langsung terdiam. Ini pertama kalinya Rahim membalas. Roshid hanya tertawa canggung dan menjawab, marah beneran, serius amat bro." Namun bagi Rahim dan teman-temannya, itu adalah garis akhir. Malam itu, di asrama pekerja Bangladesh, Rahim duduk diam di pojok kamar. Teman-temannya berkumpul membahas insiden siang itu. "Dia sudah keterlaluan," ucap Abdul Karim. "Ini bukan lagi candaan. Ini penghinaan."
Beberapa pekerja mulai terpancing emosinya. Jalal, salah satu pekerja muda yang dikenal temperamental, bahkan mengusulkan untuk memberi Roshid peringatan. Rahim menolak kekerasan, namun nada suaranya melemah, seperti kehilangan harapan. Di sisi lain, di asrama pekerja Indonesia, Roshid juga mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menyadari situasi tak lagi seperti dulu. Imam teman sekamarnya sempat mengingatkan, "Sid, lu hati-hati ya. Gue lihat tadi siang Rahim udah nggak bisa nahan emosi." "Ah, biasa aja itu, Mam. Lagian gue nggak benci dia. Emang bercanda aja." Namun malam itu terasa berbeda. Hujan turun deras membasahi jalanan proyek, dan di tengah suara air hujan, beberapa pasang mata mulai merencanakan sesuatu yang akan mengguncangkan seluruh pekerja di proyek itu. Sebuah perhitungan akan dimulai. Dan Roshid, tanpa sadar, menjadi titik pusat ledakan besar yang akan datang. Hujan semalam telah reda, namun tanah di sekitar proyek masih becek. Langit pagi tampak kelabu, seolah menyiratkan firasat buruk yang menggantung di udara. Para pekerja mulai berdatangan seperti biasa, mengenakan rompi oranye dan helm kuning, berjalan melewati pintu masuk lokasi proyek di Johor Bahru. Suasana sepi, bahkan sunyi. Roshid datang agak terlambat pagi itu. Dengan langkah santai, ia menyeberangi halaman proyek sambil membawa kotak bekalnya. Di kantong bajunya, terselip rokok yang biasa ia hisap diam-diam saat istirahat siang. Imam sempat menepuk pundaknya. "Sid, gue udah bilang, kemarin itu udah kelewat. Hati-hati ya." Roshid tersenyum. "Santai, Mam, lagian kita di negara orang. Semua harus profesional." Namun hanya 5 menit setelah Roshid masuk area bangunan utama, bencana itu pecah. Saat ia hendak naik ke lantai 2 proyek di koridor sempit yang belum diplester, dari berbagai arah muncul puluhan pria dengan wajah serius. Mereka mengenakan seragam kerja yang sama, tapi raut wajahnya berbeda, tegang, dingin, dan siap meledak. Beberapa di antara mereka membawa batang besi kecil dan kayu. Roshid tak menyadari niat mereka hingga langkahnya dihentikan. "Rahim nggak datang hari ini ya?" Gumamnya pelan sambil menatap beberapa pria Bangladesh yang mendekat. Tiba-tiba, satu pukulan menghantam bahunya dari belakang. Roshid terhuyung. "Hei, apa ini?" teriaknya sebelum pukulan kedua, ketiga, dan keempat mendarat di punggung dan kakinya. Ia tak punya waktu untuk melawan. Belasan orang langsung memukul dan menendangnya dari segala arah. Tubuh Roshid terjatuh ke lantai, namun pukulan tak berhenti. Seseorang mengayun batang besi tepat ke arah kepala Roshid. Helm kuningnya terlempar dan darah langsung mengucur dari pelipisnya. Teriakan histeris dari beberapa pekerja lain terdengar. Imam yang berada 2 lantai di atas langsung berlari turun begitu mendengar keributan. "Sid! Sid!" teriaknya sambil menerobos kerumunan. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Sedikitnya 30 orang pekerja Bangladesh terlibat. Beberapa pekerja asal Indonesia yang lain ikut turun, namun tak sempat melerai. Semua berlangsung cepat, brutal, dan tak terkendali. "Berhenti! Berhenti!" teriak seorang mandor Malaysia dari kejauhan. Namun suaranya tertelan kekacauan. Roshid tak bergerak. Tubuhnya gemetar, wajahnya berdarah, dan bibirnya sobek. Ia mencoba membuka mata, namun pandangannya kabur. Darah mengalir dari pelipisnya dan suara sekelilingnya mulai memudar. Imam berhasil menarik tubuhnya dari kerumunan dengan bantuan 2 rekan lainnya. "Bawa ke klinik, cepat, ambil mobil," ujar Imam panik. Beberapa pekerja lain langsung menggotong Roshid keluar dari lokasi proyek. Wajah para pekerja Indonesia memerah antara kaget dan marah. Sementara para pelaku mundur dengan tenang, seperti sudah menyusun rencana mereka semalaman. Di mobil van tua milik supervisor, tubuh Roshid tergeletak lemah. Darah mengotori bajunya dan ia sempat berbisik lemah ke Imam. "Mam, maaf, cuma bercanda kok." Tangis Imam pecah. "Lu jangan ngomong gitu, lu kuat, Sid, bertahan ya." Mobil itu melaju kencang ke klinik terdekat, lalu dirujuk ke rumah sakit besar di kawasan Larkin. Roshid langsung dimasukkan ke ruang gawat darurat. Dokter menyatakan luka dalam di kepala dan bahunya serius. Ia koma.
Sementara itu, kabar pengeroyokan brutal itu menyebar dengan cepat di antara komunitas pekerja Indonesia di proyek-proyek sekitar. Grup WhatsApp dan media sosial mulai dipenuhi foto dan video berdurasi pendek. Salah satunya memperlihatkan Roshid yang terkapar dengan darah mengalir dari kepalanya. Dikeroyok 30 orang, 1 lawan 30. Ini sudah bukan manusia, tulis salah satu pekerja dalam unggahan mereka. Di lokasi proyek, suasana berubah tegang. Para pekerja Indonesia mulai bergerombol menatap tajam ke arah barak pekerja Bangladesh. Beberapa bahkan membawa alat kerja, bukan untuk membangun, tapi untuk bertahan jika terjadi serangan susulan. "Kita harus lapor polisi, ini pidana," ujar Husen, teman lama Roshid dari kampung. Tapi Imam punya pemikiran lain. "Gua nggak percaya mereka bakal dihukum adil di sini. Kalau negara nggak bisa bela kita, biar kita yang bela sendiri." Kalimat itu menjadi pemicu. Api kemarahan sudah menyala. Dan sekarang, para pekerja Indonesia tak lagi bicara soal damai. Mereka bicara soal pembalasan. Suasana Rumah Sakit Sultanah Aminah di Johor Bahru begitu lengang pagi itu. Langit tampak mendung dan udara seolah berat menyelimuti bangunan besar tempat nyawa Roshid sedang dipertaruhkan. Di ruang ICU lantai 2, tubuh pria Madura itu terbaring lemah. Wajahnya nyaris tak dikenali. Kepala diperban, hidung tertancap selang oksigen, dan monitor jantung berdetak pelan seolah ikut merasakan derita yang ia alami. Di luar ruang ICU, belasan rekan senegara duduk menunggu sambil menahan emosi. Imam berdiri di sudut lorong dengan mata bengkak dan tangan mengepal. Ia belum tidur sejak malam pengeroyokan. Tangisnya sudah kering, tapi kemarahan terus mendidih. Di sampingnya, Darto dan Husen mondar-mandir gelisah. "Dokter bilang dia masih kritis, tulang selangka patah, tulang pipi retak, dan ada pembengkakan di otak." "Astagfirullah, mereka itu manusia apa bukan?" geram Husen. Beberapa pekerja dari proyek lain berdatangan ke rumah sakit. Mereka dapat kabar lewat grup WhatsApp dan siaran langsung yang sempat direkam oleh seorang tukang cat saat insiden terjadi. Video berdurasi 38 detik itu menyebar cepat memperlihatkan bagaimana Roshid dikeroyok tanpa perlawanan. Tubuhnya seperti boneka kain yang dihajar tanpa ampun. "Lu lihat, 30 orang bro. Mereka bawa besi, bawa kayu. Itu niat mau bunuh," ujar Marwan, seorang TKI dari proyek sebelah. Suasana di luar IGD makin ramai. Para WNI dari proyek-proyek berbeda berkumpul, saling berbagi cerita dan menahan tangis. Mereka merasa satu tubuh dengan Roshid karena tahu betapa kerasnya hidup sebagai buruh migran di negeri orang. "Hari ini dia, besok bisa giliran kita," kata salah satu pekerja. Di sisi lain kota, asrama tempat para pekerja Bangladesh tinggal dijaga ketat oleh 2 mobil patroli Malaysia. Pihak keamanan proyek langsung menghubungi polisi begitu insiden terjadi. Belasan pelaku pengeroyokan diamankan, namun belum satu pun yang resmi ditahan. Mereka hanya diperiksa dan dipulangkan ke asrama dengan pengawasan ketat. Kabar ini justru membuat para pekerja Indonesia makin geram. "Kita yang jadi korban, mereka yang diproteksi. Ini negara hukum atau bukan?" teriak Darto saat berdiri di halaman rumah sakit. Seorang staf KBRI yang datang untuk mengurus Roshid sempat mencoba menenangkan suasana. Namun para pekerja merasa kecewa karena tak ada tindakan cepat dari pemerintah. "Kami sudah komunikasi dengan kepolisian dan rumah sakit. Kami pastikan Roshid dirawat baik dan proses hukum berjalan. Tapi kalian juga harus tetap tenang dan jangan mengambil tindakan sendiri," ujar staf tersebut dengan nada diplomatis. Namun bagi Imam, Husen, dan para sahabat Roshid lainnya, kalimat itu hanya formalitas. Mereka tidak butuh janji. Mereka ingin keadilan. Dan jika hukum tidak bisa memberi itu, mereka siap untuk melawan dengan caranya sendiri. Sore harinya, setelah seharian menunggu di rumah sakit, beberapa pekerja Indonesia kembali ke barak dalam diam. Namun malamnya, suara telepon berdering di berbagai ponsel para TKI. Grup-grup obrolan mendadak aktif. "Besok malam kita gerak. Jangan bawa senjata tajam, cukup alat kerja. Mereka harus tahu rasa." Rasa solidaritas dan persaudaraan berubah menjadi bara api. Di benak mereka hanya satu hal, balas dendam. Mereka tidak lagi peduli dengan resiko. Yang mereka tahu, Roshid adalah saudara mereka. Dan saat saudara diinjak harga dirinya,
Mereka tak akan tinggal diam. Di tengah malam yang senyap, di barak sempit berbau semen dan peluh, sekelompok pekerja Indonesia mulai menyusun rencana, dan di sudut ranjang bawah, Imam menatap kosong ke arah foto lama yang menunjukkan ia dan Roshid sedang tersenyum saat pertama kali sampai di Malaysia 2 tahun yang lalu. Maaf Sid, gue nggak bisa diam aja. Malam berdarah di asrama proyek Kuala Selangor. Hening malam di proyek kawasan industri Kuala Selangor pecah oleh suara teriakan, benda pecah, dan jeritan kepanikan. Sekitar pukul 1:30 dini hari, tepat sehari setelah Hadi, WNI asal Madura itu dikeroyok oleh lebih dari 30 pekerja asal Bangladesh. Sekelompok pekerja Indonesia mulai bergerak diam-diam. Di antara mereka, ada Rifai, teman sekamar Hadi yang malam itu wajahnya dingin seperti batu, sorot matanya menyimpan dendam mendalam. Kita sudah sabar, tapi malam ini darah dibayar darah. Gumam Rifai di depan 12 orang lain yang satu kepala dengannya. Mereka semua WNI, kebanyakan dari Jawa Timur dan Madura yang bekerja di bagian pengecoran dan perakitan besi. Asrama proyek sebenarnya sudah mulai dijaga ketat oleh mandor dan pengawas setelah insiden pemukulan Hadi. Tapi yang namanya dendam, apalagi menyangkut harga diri dan solidaritas, tak bisa dihentikan dengan pengawasan biasa. Malam itu, kelompok Rifai bergerak dari sisi belakang asrama, membawa benda seadanya, kayu, besi bekas, dan rantai. Target mereka jelas, Blok C, tempat para pekerja Bangladesh tinggal. Meski tidak semua terlibat dalam pengeroyokan Hadi, tapi yang malam itu menjadi sasaran adalah mereka yang dikenal sering memprovokasi dan dulu juga ikut membuli Hadi, terutama Jamal dan Roni, dua pekerja Bangladesh senior yang juga dikenal kasar dan suka menyulut konflik. Tak ada suara selain desahan napas dan derap langkah pelan. Tapi begitu mendekat ke Blok C, Rifai langsung berteriak, "Keluarlah kalian pengecut! Kalian kira kami takut?" Beberapa pekerja Bangladesh yang sedang tidur sontak bangun dan kebingungan. Namun belum sempat bertanya, pukulan pertama sudah melanda daun pintu asrama, menimbulkan dentuman keras. Suasana berubah mencekam. "Indonesia! Indonesia!" teriak salah satu dari mereka membakar semangat. Dan dalam hitungan detik, bentrokan pecah. Pukul-memukul terjadi di lorong-lorong sempit antara ranjang bertingkat. Sebagian pekerja Bangladesh melawan, sebagian kabur, dan sisanya hanya bisa menjerit karena tak tahu apa-apa. Tapi amarah sudah membutahkan batas logika. Rifai yang mengenakan sarung tangan pekerja dan memegang besi panjang, langsung menghajar siapa saja yang dianggap terlibat dalam pengeroyokan Hadi. Jamal menjadi korban pertama. Ia bangun dari ranjang dalam keadaan setengah sadar dan langsung diseret keluar. Teriakan minta tolongnya tenggelam oleh suara pukulan dan teriakan dendam. Tubuhnya dihajar hingga tak bisa bangkit lagi. Darah mengalir dari pelipisnya, membuat lantai asrama licin. Roni mencoba melawan dengan tongkat sapu, tapi jumlah lawan terlalu banyak. Ia tersungkur dan dipukuli bergantian oleh 4 pekerja. "Untuk Hadi!" teriak seseorang sambil menghantamkan kayu ke punggung Roni. Sementara itu, beberapa pekerja Bangladesh yang selamat berhasil kabur ke blok lain dan mulai berteriak minta bantuan. Namun bentrokan telah menyebar. Pekerja dari blok lain, baik WNI maupun Bangladesh, mulai keluar dan justru saling lempar kata-kata kasar. Situasi berubah jadi kerusuhan skala kecil. Suara kaca pecah terdengar dari sudut dapur bersama. Beberapa orang mulai menghancurkan perabot. Bahkan sepeda motor dan kipas angin dilempar keluar jendela. Yang sebelumnya hanya aksi balas dendam kelompok kecil, berubah menjadi keributan massal. Mandor dan pengawas yang tidur di mes khusus manajemen pun akhirnya terbangun. Seorang pengawas India mencoba melerai, tapi dilempari sandal dan hampir terkena pukulan saat mencoba masuk ke area keributan. Dalam 1 jam, suasana di asrama proyek menjadi medan perang. Ambulans dari klinik terdekat mulai berdatangan, membawa korban luka-luka. Setidaknya 6 pekerja Bangladesh mengalami luka serius. 2 di antaranya pingsan dan harus mendapat jahitan kepala. Sementara itu, pihak pengelola proyek panik dan langsung menghubungi kepolisian. Namun karena lokasi cukup jauh dari pusat kota, pasukan polisi tiba agak terlambat sekitar pukul 4 pagi. Saat mereka datang, suasana sudah berantakan, perabot borak-peranda, banyak luka-luka, dan para pekerja saling mencurigai.
Rifai dan beberapa orang Indonesia lainnya sempat mencoba kabur, tapi akhirnya tertangkap oleh petugas proyek. Mereka tak melawan. Sorot mata mereka dingin. Kita nggak nyari masalah, tapi mereka duluan. Ucap Rifai tenang saat diborgol di tangannya. Sementara itu, Hadi, yang belum sadar penuh, masih terbaring di ruang ICU. Ia belum tahu bahwa malam itu, teman-temannya telah membuat perhitungan. Namun satu hal yang pasti, balas dendam sudah mulai. Dan aroma darah masih terasa di udara Kuala Selangor. Langit Kuala Selangor malam itu menghitam pekat, bukan hanya karena awan hujan, tapi juga ketegangan yang menggumpal di udara. Suara sirine memecah malam. Polisi Malaysia, lengkap dengan peralatan anti huru-hara, akhirnya turun tangan. Bentrokan antara pekerja Indonesia dan Bangladesh di proyek mega konstruksi itu sudah melampaui batas. 2 malam berturut-turut tak ada ketenangan di asrama, hanya suara teriakan, dentuman besi, dan isak tangis korban. Di sudut kamar asrama Blok C3, Badrun masih duduk terpaku. Mata merahnya menatap kosong ke arah lantai yang masih basah oleh darah rekannya Rifai. Sejak pemukulan brutal oleh 30 pekerja Bangladesh itu, hidup mereka berubah. Rifai masih terbaring di rumah sakit, belum sadarkan diri. Ada luka memanjang di pelipis, dan beberapa tulang rusuknya patah. Keluarga di Pamekasan belum diberitahu sepenuhnya, hanya bahwa dia kecelakaan kerja. Namun semua pekerja Indonesia tahu, itu bukan kecelakaan. Itu aksi brutal, pengecut, dan memalukan. Badrun tak sendiri. Puluhan WNI di proyek itu memendam amarah yang sama. Tapi malam kemarin, saat mereka menyerang balik beberapa pekerja Bangladesh yang diketahui ikut memukuli Rifai, suasana makin rusuh. 3 pekerja Bangladesh luka parah. 1 bahkan harus dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan hebat di bagian kepala. Dari situlah, pihak manajemen akhirnya melaporkan ke polisi. Petugas berseragam biru tua datang pagi itu. Mereka tak lagi datang hanya untuk patroli seperti biasanya. Truk polisi, mobil patroli, bahkan 2 unit pasukan anti huru-hara lengkap dengan tameng datang mengepung asrama proyek. Komandan operasi, Inspektur Subramaniam, berdiri tegak di depan pintu gerbang proyek. Suaranya tegas, nyaring dan tanpa kompromi. Semua pekerja WNI dan Bangladesh segera kumpul di lapangan utama. Tidak ada yang sembunyi, semua akan diperiksa. Panik melanda. Beberapa pekerja Bangladesh mencoba kabur dari jendela belakang asrama, namun tertangkap oleh polisi yang berjaga di perimeter. Di sisi lain, para pekerja Indonesia justru berdiri berkelompok, memasang wajah tegang tapi tak takut. Mereka merasa berada di pihak benar dan siap bertanggung jawab. Badrun berjalan paling depan. Di belakangnya ada Mahrus, Slamet, dan puluhan pekerja lain dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan NTB. Mereka tahu ini bukan soal sekedar perkelahian. Ini soal harga diri, soal kebenaran, dan soal nyawa teman mereka yang masih terbaring tak sadarkan diri. Polisi memisahkan 2 kelompok besar, pekerja Indonesia dan pekerja Bangladesh. Mereka didata satu persatu. Pihak perusahaan menyerahkan rekaman CCTV malam kejadian kepada pihak kepolisian. Beberapa nama langsung disebut sebagai tersangka pemukulan pertama terhadap Rifai. 4 pekerja Bangladesh ditangkap di tempat. Namun dari pihak Indonesia juga 5 orang ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk Badrun. Sebelum dibawa ke kantor polisi, Badrun menatap tajam ke arah para pekerja Bangladesh yang duduk di sudut lapangan. Di matanya tak ada rasa takut, hanya amarah yang belum sepenuhnya reda. Kalau kalian minta damai bukan begini caranya. Rifai belum tentu bisa jalan lagi, dan kalian mau pura-pura nggak tahu. Gumam Badrun sambil digiring masuk ke dalam mobil tahanan. Media lokal mulai mencium peristiwa ini. Beberapa media online menulis headline, bentrokan massal di proyek Kuala Selangor, pekerja asing terlibat aksi brutal. Namun banyak yang masih menyudutkan pekerja Indonesia, seolah merekalah yang memicu kerusuhan. Padahal tak banyak yang tahu soal ejekan sehari-hari, soal perlakuan tidak adil di dapur proyek, di kantin, bahkan di penempatan alat kerja. Para pekerja Bangladesh seringkali dijadikan anak emas oleh mandor lokal, membuat WNI dipandang sebelah mata. Dan saat salah satu WNI dibuli, lalu dikeroyok tanpa ampun, amarah itu akhirnya meledak. Sementara itu, kondisi Rifai di RS Kuala Lumpur mulai menunjukkan perkembangan. Dia mulai membuka mata walau belum bisa bicara.
Di sampingnya, perwakilan dari KBRI dan BP2MI sudah hadir. Kami akan kawal kasus ini. Korban harus mendapat keadilan, ujar perwakilan KBRI. Namun di proyek, ketegangan belum berakhir. Meskipun para tersangka sudah ditahan, aroma dendam belum hilang sepenuhnya. Manajemen mulai memindahkan beberapa pekerja ke proyek lain untuk meredam situasi. Tapi yang tersisa adalah luka fisik dan batin yang tak bisa sembuh dalam semalam. Di malam yang hening, ketika petugas sudah pergi dan suasana mulai tenang, Mahrus duduk sendirian di halaman asrama. Dia menggenggam foto anaknya yang ditinggal di Bangkalan. Kami datang ke sini buat cari makan. Tapi kalau harga diri diinjak, kami bukan pengecut. Kata-kata itu menggema dalam hati banyak pekerja WNI di Malaysia. Malam itu suasana di sekitar proyek perumahan di Kuala Selangor kembali terasa tegang. Setelah bentrok besar-besaran yang pecah beberapa hari lalu, aparat Malaysia memisahkan pekerja Indonesia dan Bangladesh ke blok berbeda. Namun amarah belum padam. Ia mengendap-ngendap, menunggu saat tepat untuk meredak lagi. Kali ini dalam bentuk yang lebih kejam dan diam-diam. Imam, salah satu WNI asal Madura, belum bisa menerima kenyataan bahwa Rizal, rekan satu kampungnya, masih terbaring koma di RS Kuala Selangor akibat pengeroyokan brutal. Lebam di sekujur tubuh Rizal, tulang rusuk yang patah, dan luka sobek di kepala akibat hantaman besi membuat darah Imam mendidih setiap kali mengingatnya. Kalau polisi tak bisa beri keadilan, kita yang akan tuntut balas dengan cara kita, bisik Imam kepada Wahyu, teman sekamarnya malam itu. Ia bukan satu-satunya. Puluhan WNI, khususnya dari Jawa Timur, Banten, dan Nusa Tenggara, mulai bersekutu diam-diam. Mereka menyusun strategi balas dendam. Kali ini bukan frontal seperti sebelumnya, tapi sistematis dan terselubung. Tak semua setuju, tapi sebagian besar merasa harga diri mereka diinjak-injak. Rizal dikeroyok 30 orang tanpa perlawanan. Itu bukan hanya penganiayaan, itu penghinaan, kata Damar, buruh las dari Tulungagung. Malam ke malam, ketegangan meningkat. Setiap giliran shift malam, selalu ada insiden kecil. Sepatu kerja pekerja Bangladesh dibuang ke selokan, makanan mereka dibuang atau loker dikencingi. Namun, semuanya dilakukan tanpa saksi. Hingga malam itu, giliran pekerja Bangladesh jaga di sisi barat proyek. Seorang bernama Rajib berjalan sendirian ke gudang bahan bangunan, hendak mengambil kunci genset. Tak disangka, 3 sosok bertopeng muncul dari balik tumpukan semen. Dalam sekejap, Rajib diseret ke semak-semak samping gudang, dihantam batang besi ke lututnya dan dibungkam dengan lakban. Jeritanya tertahan. Setelah 5 menit, Rajib ditinggalkan dengan kondisi tubuh remuk namun masih hidup. Paginya, ia ditemukan pekerja India dalam kondisi pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. 3 gigi copot, hidung patah, dan tempurung lutut retak. Ia tak bisa kerja selama 2 bulan. Pihak manajemen proyek panik. Polisi kembali dipanggil. Namun tak ada CCTV di area belakang gudang dan Rajib tak bisa memberi keterangan apapun selain tiba-tiba diserang. Ini bukan perkelahian biasa. Ini sudah berubah menjadi perang dingin yang penuh kebencian, ujar petugas keamanan. Tak berhenti di situ. 2 hari kemudian, di tempat parkir truk material, 2 pekerja Bangladesh ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mulut disumpal. Badan mereka penuh luka memar, dan pada dada mereka tertulis dengan cat semprot untuk Rizal. Pihak kepolisian mulai mencium adanya pola. Serangan terencana, menyasar individu, selalu di area sepi tanpa saksi. Mereka menyisir asrama, memeriksa HP dan percakapan antar pekerja. Namun, sebagian besar pelaku balas dendam menggunakan HP lama tanpa aplikasi pesan. Imam tahu waktunya makin sempit. Polisi mulai mengerucutkan penyelidikan, tapi baginya semua belum cukup. Selama Rizal belum bangun dan pelaku utama belum ditahan, aku tak akan berhenti, gamam Imam sambil menatap paku beton di genggamannya. Malam-malam berikutnya berubah menjadi ketakutan. Pekerja Bangladesh mulai enggan keluar sendirian. Beberapa meminta dipindah lokasi proyek, bahkan ada yang kabur meninggalkan Malaysia lewat jalur ilegal. Namun, di balik semua itu, satu hal belum diketahui.
pelaku pengeroyokan 30 orang terhadap Rizal sebagian masih bebas. Mereka dilindungi oleh solidaritas diam-diam dari kelompok mereka. Dan bagi Imam dan kawan-kawannya, perang belum selesai. Mereka tahu, pembalasan mereka masih harus menyentuh otak utama pengeroyokan. Seseorang bernama Faridul, mandor Bangladesh yang diam-diam ikut menghantam Rizal dengan besi saat insiden pertama. Faridul kini masih bekerja bebas dan berdiri sebagai pemimpin kelompoknya. Tapi tak ada tempat yang benar-benar aman, bukan? Karena saat malam turun, mereka yang tak bersalah pun bisa jadi korban. Apalagi yang memang bersalah. Pasca bentrokan brutal antara pekerja Indonesia dan Bangladesh di proyek konstruksi Kuala Selangor, pihak berwajib Malaysia tak tinggal diam. Meski ratusan pekerja telah dipisahkan dan sebagian sudah ditahan, nyatanya gejolak belum sepenuhnya padam. Isu baru mencuat. Ada provokator yang memanaskan situasi sejak awal, menyulut amarah dan memperkeruh suasana. Polisi Malaysia kini menaruh perhatian khusus terhadap siapa yang pertama kali menyebarkan video pengeroyokan Habibi, pekerja asal Madura yang dihajar 30 pekerja Bangladesh hingga koma. Video berdurasi 2 menit itu menjadi viral di kalangan TKI dan memicu gelombang amarah hingga kerusuhan susulan terjadi. Kapten Inspektur Arman dari Unit Penanggulangan Kejahatan Rasial Malaysia menyampaikan, "Kami tidak hanya menangani kekerasan fisik, kami juga menyelidiki konten digital dan penyebaran informasi yang memperparah keadaan. Kami menduga ada tokoh kunci yang menyebarkan provokasi, baik dari kubu Indonesia maupun Bangladesh." Sementara itu, di kalangan pekerja Indonesia, satu nama mencuat, Jumaidi. Seorang buruh senior asal Sampang, Madura, yang dikenal sebagai sosok keras kepala dan vokal terhadap ketidakadilan di tempat kerja. Jumaidi memang sempat terlihat menggandeng ponsel dan merekam saat Habibi dikeroyak, lalu sehari kemudian video itu menyebar luas ke grup WhatsApp dan Facebook komunitas TKI di Malaysia. Namun, Jumaidi menolak tuduhan sebagai provokator. "Saya cuma mau keadilan buat Habibi. Kalau saya diam, kalian pikir Habibi akan dapat pertolongan? Kalau bukan karena video itu, siapa yang akan percaya bahwa dia dikeroyok 30 orang kayak binatang?" Namun sikap Jumaidi justru menuai kritik. Beberapa pekerja menilai tindakannya mempublikasikan video bisa memicu balasan yang tak terkendali. Bahkan pihak kontraktor asal Malaysia, Tuan Abdul Razak, mengungkapkan bahwa kerusuhan telah merugikan proyek hingga 2,5 juta ringgit karena terhentinya operasional selama 5 hari. Sementara di pihak Bangladesh, nama Mahmudul Karim, mandor muda asal Dhaka, juga terseret. Ia dituding sebagai otak dari pengeroyokan Habibi. Informasi ini muncul dari beberapa pekerja Indonesia yang menyaksikan Mahmudul memberi aba-aba saat pengeroyokan terjadi. Mahmudul kini ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Satu persatu saksi dipanggil. Interogasi berlangsung hampir 20 jam sehari. Pihak keamanan Malaysia bahkan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Indonesia dan Bangladesh untuk memetakan jaringan komunikasi kedua kelompok pekerja. Mereka menelusuri pesan grup, rekaman CCTV, dan log panggilan selama seminggu sebelum dan sesudah insiden. Tegangan masih tinggi. Beberapa pekerja Indonesia enggan kembali bekerja karena merasa tidak aman. Begitu pula beberapa pekerja Bangladesh yang mulai minta dipindahkan ke lokasi proyek lain. Proyek konstruksi seakan berubah menjadi ladang bara yang siap tersulut kapan saja. Namun di tengah investigasi, muncul pertanyaan lebih besar. Apakah kerusuhan ini murni dipicu oleh kekesalan akibat pembulian, atau ada pihak lain yang mendapatkan keuntungan dengan kekacauan ini? Rumor mulai beredar bahwa ada aktor luar, semacam kelompok preman proyek atau sindikat keamanan, yang ingin mengambil alih kontrak pengamanan proyek dan memanfaatkan kerusuhan sebagai dalih. Habibi sendiri yang kini sudah mulai sadar dan dirawat intensif di Hospital Sungai Buloh belum bisa memberikan keterangan. Ia masih lemah dengan luka di kepala, patah tulang rusuk dan memar berat di seluruh tubuh. "Saya tidak ingat apa-apa, hanya ramai orang. Saya dipukul dari belakang," katanya lemah kepada perawat. Penelusuran terus berlangsung. Polisi berkesiras akan menyeret semua yang terlibat ke pengadilan, termasuk provokator digital yang memperkeruh situasi. Dan sementara itu bara dendam belum sepenuhnya padam. Para TKI masih menunggu apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan. Pasca bentrokan brutal yang melibatkan ratusan pekerja konstruksi di Selangor, suasana di kawasan proyek masih jauh dari kata normal.
Sejumlah alat berat dibiarkan diam, proyek besar berhenti total. Polisi berjaga siang malam, memisahkan pekerja asal Indonesia dan Bangladesh. Namun, meski konflik fisik telah mereda, bara dendam dan ketegangan masih menyala di dalam dada banyak orang. Muhammad Rifki, WNI asal Madura yang memimpin aksi balas dendam setelah sahabatnya Mukhlis dikeroyok 30 orang pekerja Bangladesh, kini duduk sendiri dalam tahanan sementara. Ia menunduk dalam diam, kedua tangannya diborgol, matanya sayu. Namun bukan penyesalan yang tergurat di wajahnya, melainkan kegelisahan tentang bagaimana nasib ratusan rekannya yang ikut terseret dalam aksi solidaritas berdarah itu. Sementara itu, di tempat lain, Rumah Sakit Kuala Lumpur masih merawat belasan korban dari kedua belah pihak. Mukhlis masih koma, dipasangi alat bantu pernapasan. Keluarganya di Sampang, Madura, baru saja dihubungi pihak KJRI untuk persiapan keberangkatan ke Malaysia. Suasana haru dan bingung bercampur di sana sebab Mukhlis adalah tulang punggung keluarga. Pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal RI di Kuala Lumpur mulai aktif melakukan mediasi. Pejabat KJRI, Bapak Suryadi, turun langsung ke lokasi kejadian dan bertemu dengan aparat setempat serta perwakilan perusahaan kontraktor. Suara Indonesia harus didengar, terlebih karena banyak WNI terancam proses hukum. Kami tidak membenarkan aksi kekerasan dari pihak manapun, namun harus jelas duduk persoalannya. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal martabat warga negara kami yang dikeroyok tak manusiawi, tegas Suryadi dalam pertemuan tertutup dengan pihak imigrasi Malaysia. Di sisi lain, media sosial di Malaysia dan Indonesia ramai memperdebatkan insiden ini. Ada yang menyalahkan provokasi awal dari WNI yang melecehkan pekerja Bangladesh, namun lebih banyak lagi yang mengecam pengeroyokan terhadap satu orang hingga kritis. Tagar #keadilan untuk Mukhlis dan #tolak kekerasan tenaga kerja menjadi viral, menuntut keadilan dan perlindungan untuk semua buruh migran. Di lapangan, kondisi para pekerja Indonesia terpecah dua. Sebagian merasa takut dan memilih mengundurkan diri dari proyek, namun sebagian lainnya tetap bertahan, menuntut perlakuan adil dan perlindungan dari perusahaan serta pemerintah. Mereka menyusun petisi, menuntut evaluasi besar-besaran terhadap sistem kerja yang memungkinkan kejadian separah ini terjadi. Muhammad Rifki diinterogasi selama jam-jam. Dalam keterangannya, ia tak menyangkal bahwa dirinya menyulut aksi massa, namun dengan nada tenang ia mengungkapkan semua bermula dari rasa ketidakadilan. Kalau cuma 1 lawan 1, mungkin kita masih bisa terima, tapi 30 orang kroyok 1 orang, itu bukan manusiawi, Pak. Kami bukan cari ribut, kami cuma mau sahabat kami dihargai, ucap Rifki. Kasus ini pun menarik perhatian Kedutaan Besar Bangladesh di Malaysia. Mereka mengirim tim khusus untuk menemui korban luka dari pihak mereka dan berkonsultasi dengan pemerintah Malaysia. Kedua negara sama-sama mencoba meredam situasi yang bisa meledak menjadi isu diplomatik. Sampai akhirnya, setelah negosiasi intens, keputusan awal pun diumumkan. Beberapa pekerja dari kedua belah pihak akan dideportasi, termasuk Rifki dan 5 WNI lainnya yang dianggap sebagai pemimpin massa. Perusahaan kontraktor tempat mereka bekerja juga dikenai denda administratif karena dianggap lalai dalam pengawasan tenaga kerja. Namun, suara rakyat tak diam. Organisasi Buruh Migran Indonesia menyerukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem penempatan pekerja migran, terutama di sektor konstruksi Malaysia. Mereka mendesak agar ada jalur komunikasi dan penyelesaian konflik yang lebih manusiawi sebelum tangan besi hukum bertindak. Muhammad Rifki akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Ia dijemput oleh keluarganya di Bandara Juanda, Surabaya. Wajahnya tampak lelah, namun langkahnya tetap tegak. Mukhlis masih dirawat, namun kondisinya perlahan stabil. Kini, keduanya menjadi simbol perjuangan buruh migran, kerasnya realitas di luar negeri, serta harga mahal dari solidaritas dan harga diri. Cerita ini bukan sekadar kisah balas dendam. Ini adalah potret nyata betapa rapuhnya perlindungan terhadap tenaga kerja migran di negeri orang. Di tengah harapan akan kehidupan yang lebih baik, mereka harus bertarung bukan hanya dengan kerasnya pekerjaan, tetapi juga dengan ketegangan antar bangsa yang bisa meledak kapan saja.